Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Kota Baru. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang informasi yang edukatif mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian kesejahteraan kepada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, dalam video ini akan kami sampaikan diantaranya ada 4 poin yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui yang merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting pada bayi. Nah, yang pertama adalah mengenai kesejahteraan pada bayi baru lahir. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan sedikit mengulas tentang tradisi atau kebiasaan keluarga maupun masyarakat sekitar. Baik apakah itu hal yang mendukung atau tidak mendukung terhadap pola pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan bagi bayi maupun ibu menyusui. Kemudian yang ketiga adalah mengenai peranan keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pencarian solusi atas hambatan yang didapatkan oleh keluarga yang memerlukan. Poin yang pertama yaitu mengenai kesejahteraan pada bayi baru lahir. Nah, dalam hal ini kita sama-sama mengetahui apabila bayi sudah dilahirkan, maka setidaknya ada 2 hal penting yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, yaitu yang pertama adalah pemberian IMD atau inisiasi menyusui dini. Kegiatan ini adalah cara meletakkan bayi di atas dada si ibunya. Nah, dengan gerakan-gerakan bayi tadi, dengan sedikit pelukan dari ibu, itu akan sangat berpengaruh, memberikan dampak positif bagi bayi yang baru lahir. Kemudian kegiatan ini umumnya sebaiknya dilakukan pada waktu jeda atau durasi sekitar 30 sampai 60 menit setelah bayi itu dilahirkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Dikatakan ASI eksklusif karena bayi hanya mendapatkan ASI saja dari ibunya. Jadi tidak mendapatkan asupan makanan maupun minuman selain dari ASI. Nah, hal ini diberikan pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Ya, jadi tadi ada 2 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi pemberian IMD. Nah, hal ini akan berdampak positif pada bayi, akan membantu memberikan kekuatan mental, kemudian melalui dari pada saat menempelnya tubuh si bayi dengan ibunya. Kemudian yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini yang tadi adalah untuk sangat bermanfaat untuk pemberian perkembangan otak dan fisik maupun dengan ketahanan tubuh pada bayi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang tradisi atau kebiasaan yang ada biasanya yang terjadi di lingkungan masyarakat atau lingkungan terkecil, yaitu di keluarga. Nah, tradisi ini ada 2 hal, kita bisa memilah menjadi 2 hal. Ada tradisi yang mendukung dan ada tradisi yang tidak mendukung. Ya, sebagai contoh tradisi atau kebiasaan yang bisa kita berikan yang dapat dikategorikan sebagai tradisi mendukung adalah misalnya adalah pemberian pijatan sederhana pada bayi yang baru lahir atau bayi-bayi yang masih kecil. Kemudian yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Nah, makanan bergizi setelah usia di atas 6 bulan. Nah, sedangkan ada juga tradisi yang dikatakan tidak mendukung, yaitu misalnya bayi yang berusia di bawah 6 bulan sudah diberikan asupan makanan dan minuman. Misalnya sebagai contoh yang sering kita lihat, misalnya dikasih madu, dikasih air teh, bahkan ada yang baru umur 1-2 bulan udah dikasih makanan buah-buahan seperti pisang dan lain-lain sebagainya. Dan kedua, misalnya tradisi yang dikatakan tidak mendukung adalah misalnya pemotongan tali pusar bayi itu harus dilakukan oleh dukun beranak. Nah, poin ketiga selanjutnya adalah tentang peranan keluarga maupun masyarakat. Nah, kemudian lebih jauh, ini adalah sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Nah, peranan yang dapat diberikan oleh keluarga sebagai lingkungan terkecil atau yang lebih kecil lagi oleh suami itu sangat banyak. Misalnya beberapa hal
yang bisa dikerjakan diantaranya adalah membantu membersihkan popok bayi, menggantikan popok bayi ketika ibunya sedang istirahat atau masih sedang istirahat, atau misalnya hal lain dilakukan adalah membantu menyiapkan makanan bagi ibunya, kemudian membantu menjaga kebersihan. Nah, itu beberapa diantaranya. Nah, hal lain juga yang bisa diberikan oleh anggota keluarga lain yang ada di lingkungan keluarga misalnya. Yang paling utama ialah menjaga kondusivitas lingkungan yang positif, yaitu terutama pada bayi dan ibu menyusui tadi. Misalnya adalah menjaga agar proses pemberian ASI dari ibu kepada bayi itu tidak terganggu. Sang ibu pada saat menyusui tidak dalam kondisi yang stres, tapi dalam kondisi bahagia. Ini akan memberikan dampak yang lebih terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, kemudian bagi masyarakat bisa memberikan peranan yang lebih luas, misalnya terlibat secara aktif dalam pembentukan atau keaktifan dari PKK atau kegiatan-kegiatan lain dalam hal mengaktifkan kembali apabila tidak aktif, yaitu kegiatan posyandu, kegiatan edukasi pelayanan masyarakat lain yang berkaitan dengan kesehatan dari bayi dan ibu yang menyusui. Kemudian hal lain yang bisa diberikan adalah menjaga tradisi jika tradisi sudah terbentuk, menjaga tradisi yang mendukung terhadap pemenuhan kebutuhan bayi yang baru lahir dan ibu menyusui tadi. Jadi masyarakat bukan bersikap sebaliknya, yaitu malah bersikeras menjaga tradisi-tradisi yang kurang mendukung atau bisa dikatakan bahkan tidak mendukung. Misalnya memaksakan ibu yang baru melahirkan, memaksakan untuk memberikan anaknya minuman yang manis-manis karena kasihan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tentang pencarian solusi atas hambatan jika ada kendala, jika ada hambatan dalam pelaksanaan upaya-upaya tadi. Nah, maka masyarakat atau terutama bagi keluarga yang mendapatkan hambatan tersebut itu dapat mengikuti atau menemui langsung terhadap petugas-petugas dalam layanan-layanan masyarakat terdekat. Misalnya bagi KPMPKH itu dapat menghubungi pendamping Kesos atau istilahnya pendamping PKH, juga turut hadir dalam pertemuan P2K2, atau jika ingin lebih cepat juga bisa menghubungi atau berkonsultasi langsung, melaporkan langsung kepada petugas layanan kesehatan, bisa dengan bidan desa atau para kader-kader posyandu juga. Ya, demikianlah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan tentang kesejahteraan pada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, dalam hal ini setidaknya bisa kita simpulkan terhadap menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pemberian inisiasi menyusui dini atau IMD, kemudian ASI eksklusif dan kasih sayang kepada bayi baru lahir. Nah, hal ini dapat membantu tumbuh kembang bayi sehingga bayi terhindar dari risiko stunting. Kesimpulan yang kedua adalah perlunya dukungan peranan yang sangat besar terutama dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga, kemudian dan masyarakat. Yang ketiga, jika terdapat hambatan, maka si ibu ataupun anggota keluarganya dapat berkonsultasi atau melaporkan kepada petugas layanan kesehatan atau petugas kesehatan terdekat, bisa dengan bidan atau kader posyandu. Nah, kemudian juga mungkin bagi peserta penerima bansos bisa menghubungi pendampingnya, bisa istilahnya pendamping Kesos atau pendamping PKH atau pendamping BPNT untuk ditindaklanjuti seperti apa hambatan yang dialami oleh si ibu atau bayi atau keluarga yang menyampaikan terhadap hambatan yang dialami tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Kemensos Tanuto, Stunting No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.